Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari ada seorang wanita yang ingin sekali belajar di pesantren dan rela meninggalkan kedua orang tuanya hanya untuk menimba ilmu. Namun sesampainya di pesantren, bukannya mendapatkan ilmu, dia malah dinodai oleh salah satu ustadz di pesantren tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Zahra, seorang gadis berusia 16 tahun, tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dalam keluarga yang sederhana, namun penuh kasih sayang. Ayahnya, Pak Ahmad, adalah seorang petani yang bekerja keras di sawah, sementara ibunya, Bu Rina, mengelola warung kecil di depan rumah mereka. Kehidupan di desa itu sederhana, namun Zahra selalu merasa ada sesuatu yang lebih yang ia ingin capai. Sejak kecil, ia tertarik pada pelajaran agama. Setiap kali ada pengajian di masjid desa, Zahra selalu duduk di barisan depan, menyimak setiap kata yang diucapkan oleh ustaz atau ustazah yang berceramah. Dia bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi seorang ustazah yang menyebarkan ilmu agama kepada banyak orang. Melihat kecintaan Zahra pada agama, orang tuanya memutuskan untuk menyekolahkannya di pesantren setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Pesantren yang dipilih adalah salah satu yang paling terkenal di Jawa Tengah, dikenal dengan disiplin yang ketat dan kualitas pendidikan agama yang tinggi. Orang tua Zahra percaya bahwa pesantren ini adalah tempat terbaik untuk anak mereka menimba ilmu dan mengembangkan dirinya. Sebelum berangkat ke pesantren, Zahra mempersiapkan diri dengan penuh antusiasme. Dia belajar mengaji lebih giat, menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan berlatih mengaji di depan cermin. Ayahnya mengajarkan doa-doa dan nasihat untuk menjaga diri di tempat yang jauh dari rumah. Ingatlah, Zahra, jaga selalu sholat. Jaga kehormatanmu. Dan ingat bahwa kita ini keluarga yang sederhana, tapi kita selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, kata Pak Ahmad dengan lembut namun tegas. Saat hari keberangkatan tiba, Zahra merasakan campuran perasaan antara senang dan sedih. Senang karena akhirnya ia akan menimba ilmu di tempat yang ia impikan, gugup karena ini adalah pertama kalinya ia akan jauh dari keluarga, dan sedih karena harus meninggalkan orang tua serta adik-adiknya. Namun, dengan keyakinan bahwa ia akan kembali sebagai pribadi yang lebih baik, Zahra mengucapkan salam perpisahan dan berangkat menuju pesantren. Pesantren tempat Zahra menimba ilmu adalah bangunan besar yang dikelilingi oleh sawah dan perbukitan. Tempat ini tenang, jauh dari kebisingan kota, dan terasa sangat kondusif untuk belajar. Setibanya di pesantren, Zahra disambut oleh para pengurus dan santri senior yang membantu mengarahkan para santri baru ke kamar masing-masing. Zahra ditempatkan di kamar bersama 3 santri lainnya, yaitu Nurul, Aisyah, dan Siti. Mereka semua berasal dari berbagai daerah di Jawa dan cepat menjadi akrab karena latar belakang mereka yang serupa. Setiap malam, sebelum tidur, mereka sering berbicara tentang harapan dan mimpi mereka setelah lulus dari pesantren. Zahra merasa nyaman dengan teman-teman barunya, dan kehidupan di pesantren mulai terasa seperti rumah kedua baginya. Di pesantren, rutinitas sehari-hari Zahra dipenuhi dengan kegiatan belajar mengaji dan salat berjamaah. Setiap pagi, para santri bangun sebelum subuh, mandi dengan air dingin yang mengalir dari sumur, lalu bergegas menuju masjid untuk salat subuh. Setelah itu, mereka mengikuti pengajian pagi yang dipimpin oleh Ustaz Malik, pimpinan pesantren yang dihormati oleh semua orang. Ustaz Malik adalah pria berusia sekitar 45 tahun dengan penampilan yang sederhana namun berwibawa.
Dia selalu mengenakan gamis putih dan kopiah hitam serta memiliki jenggot yang rapi. Ustaz Malik dikenal sangat disiplin, tegas, namun juga bijaksana dalam memberikan nasihat. Banyak santri yang kagum padanya, dan Zahra pun merasa sangat beruntung bisa belajar di bawah bimbingan ustaz yang begitu dihormati. Setiap kali Ustaz Malik memberikan ceramah, suasana menjadi hening. Ia memiliki cara berbicara yang tenang namun penuh makna, membuat setiap kata yang diucapkannya terdengar seperti pelajaran berharga. Zahra, seperti santri lainnya, selalu berusaha untuk duduk di barisan depan, menyerap setiap ilmu yang disampaikan. Ustaz Malik sering memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga diri, menghormati orang tua, dan menjalankan agama dengan sepenuh hati. Zahra merasa semakin yakin bahwa ia berada di tempat yang tepat. Seiring berjalannya waktu, Zahra semakin dikenal di pesantren sebagai santri yang cerdas dan rajin. Dia sering mendapat pujian dari para ustaz dan ustadzah, termasuk dari Ustaz Malik. Suatu hari, setelah selesai mengikuti kajian malam, Zahra dipanggil oleh Ustaz Malik ke ruangannya. Zahra merasa sedikit gugup, namun ia juga merasa bangga karena dipanggil oleh ustaz yang begitu dihormati. Ketika Zahra tiba di ruangan Ustaz Malik, ia disambut dengan senyuman. Ruangan itu kecil, namun rapi, dengan rak penuh buku di salah satu sudutnya. Ustaz Malik menyuruh Zahra duduk di kursi di hadapannya dan mulai menanyakan tentang perkembangan belajar Zahra. "Bagaimana pelajaranmu, Zahra? Apakah kamu merasa ada kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan?" tanya Ustaz Malik dengan nada lembut. Zahra menjawab dengan sopan, "Alhamdulillah, Ustaz. Saya berusaha memahami semuanya dengan baik. Jika ada yang belum saya pahami, saya biasanya bertanya kepada teman atau membaca lagi di kitab." Ustaz Malik mengangguk, lalu memuji Zahra. "Kamu santri yang sangat rajin dan berbakat, Zahra. Saya yakin suatu hari nanti kamu akan menjadi ustadzah yang luar biasa. Tapi ingatlah, jalan menuju ilmu itu panjang dan penuh ujian. Kamu harus selalu sabar dan tetap tawakal." Zahra merasa senang mendengar pujian itu, namun tiba-tiba Ustaz Malik mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Ia memuji kecantikan Zahra dengan cara yang tidak biasa. "Kamu juga sangat cantik, Zahra. Wajahmu itu seperti wajah bidadari, bersih dan menenangkan. Saya yakin kamu akan menjadi kebanggaan orang tua dan pesantren ini," katanya sambil menatap Zahra dengan cara yang membuatnya merasa tidak nyaman. Zahra mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar, namun ia tetap diam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ustaz Malik kemudian mulai mendekat. Dia mengambil tangan Zahra dan berkata, "Zahra, kamu tahu bahwa kamu adalah santri istimewa di sini. Allah telah memberikanmu banyak anugerah, dan kamu harus bersyukur atas itu." Ketika Zahra merasakan sentuhan tangan Ustaz Malik, ia merasa sangat takut dan bingung. Sentuhan itu terasa tidak pantas, namun Zahra tidak berani menolak secara terang-terangan. Dia hanya bisa menarik tangannya perlahan, berusaha untuk tidak menyinggung perasaan Ustaz yang begitu dihormati itu. "Maaf, Ustaz, saya harus segera kembali ke asrama. Teman-teman pasti sudah menunggu," kata Zahra sambil berusaha tersenyum. Namun, Ustaz Malik menahan Zahra dan berkata, "Zahra, ini adalah ujian dari Allah. Ujian untuk melihat seberapa besar kesetiaanmu kepada guru dan agamamu. Jangan khawatir, saya hanya ingin memastikan bahwa kamu berada di jalan yang benar." Zahra merasa terjebak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pikirannya kacau, dan ia merasa tidak berdaya. Tiba-tiba, Ustaz Malik merangkul tubuhnya, mendekatkan mulutnya untuk mencium Zahra. Zahra terdiam kaku. Tangan Ustaz Malik mulai bergerilya di tubuh Zahra, menyingkapkan gamisnya, dan mulai mencumbu Zahra, mengambil kesuciannya yang selama ini ia jaga. Zahra tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya syok, air mata mengalir deras di pipinya. Namun, setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Zahra berhasil melepaskan diri dan bergegas keluar dari ruangan dengan hati yang berdebar kencang. Dia berlari menuju asramanya, langsung menuju kamar, dan menangis di atas sajadahnya. Malam itu, Zahra tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan apa yang telah terjadi di ruangan Ustaz Malik. Dia merasa sangat takut dan marah, namun yang paling membuatnya bingung adalah perasaan bersalah. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah ini benar-benar ujian seperti yang dikatakan oleh Ustaz Malik? Pikirannya terus berkecamuk, namun tidak ada jawaban yang bisa memuaskannya. Keesokan harinya, Zahra mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia bangun pagi, mengikuti salat subuh berjamaah, dan ikut dalam pengajian pagi. Namun, ia merasa berbeda. Setiap kali ia melihat Ustaz Malik, trauma dan ketakutannya kembali muncul.
Zahra mulai menarik diri dari kegiatan pesantren, tidak lagi seaktif sebelumnya. Teman-teman mulai khawatir dengan perubahan sikap Zahra, tetapi Zahra tetap bungkam. Ia tidak berani menceritakan kejadian itu kepada siapapun, termasuk teman-teman terdekatnya. Ia takut mereka tidak akan percaya, atau lebih buruk lagi, mereka akan menganggapnya sebagai pembawa fitnah. Zahra menjadi lebih pendiam dan sering menyendiri. Ketika teman-temannya mengajaknya berbicara, ia hanya menjawab singkat dan menghindari topik-topik yang berhubungan dengan Ustaz Malik atau kajian agama. Nurul, salah satu teman sekamarnya, merasa ada sesuatu yang salah dan mencoba mendekati Zahra. "Ada apa, Zahra? Kenapa kamu kelihatan berbeda akhir-akhir ini?" "Kami semua khawatir padamu," kata Nurul dengan lembut. Zahra hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Aku baik-baik saja, Nurul. Mungkin aku hanya merasa sedikit lelah." Namun, Nurul tidak mudah percaya. Dia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan, tetapi ia tidak ingin memaksa Zahra untuk bercerita. Zahra merasa bersyukur karena temannya tidak mendesaknya, namun di sisi lain, dia merasa semakin terisolasi. Setiap hari yang berlalu, Zahra semakin merasa bahwa pesantren ini bukan lagi tempat yang aman baginya. Setelah berminggu-minggu menyimpan rahasia itu sendiri, Zahra merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Trauma yang dialaminya semakin berat, dan ia merasa tidak ada yang bisa menolongnya. Zahra merasa kehilangan arah, dan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan adalah keluarganya. Dia rindu pelukan ibunya, nasihat ayahnya, dan keceriaan adik-adiknya. Zahra tahu bahwa orang tuanya pasti akan mendukungnya, tetapi ia juga takut akan reaksi mereka jika mengetahui apa yang telah terjadi. Suatu malam, setelah salat Isya, Zahra memutuskan untuk menulis surat kepada orang tuanya. Dengan tangan gemetar, dia mulai menulis semua yang ada di hatinya. Dia menceritakan betapa ia merasa ketakutan dan terjebak, serta perasaan bersalah yang menghantuinya setiap hari. Zahra juga meminta maaf kepada orang tuanya jika ia telah mengecewakan mereka, namun ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Setelah menulis surat itu, Zahra merasa sedikit lega. Ia melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya di bawah bantal, menunggu waktu yang tepat untuk mengirimkannya. Namun, ada perasaan ragu yang terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar berani mengirimkan surat ini? Bagaimana jika orang tuanya tidak percaya? Bagaimana jika Ustaz Malik tahu bahwa Zahra telah mengadu kepada keluarganya? Malam itu, Zahra berdoa dengan penuh keikhlasan, memohon petunjuk dari Allah. Ia merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Dalam doanya, Zahra memohon agar Allah memberikan kekuatan untuk melalui semua ini. "Ya Allah, hanya Engkau yang tahu apa yang terjadi padaku. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi semua ini dan tunjukkanlah jalan yang benar." Doanya dengan air mata yang tak terbendung. Akhirnya, Zahra memutuskan untuk mengirim surat itu. Keesokan harinya, dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berat. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini sendiri. Dengan hati yang berat namun penuh harapan, Zahra menyerahkan surat itu kepada salah satu santri yang bertugas mengirimkan surat-surat para santri ke kantor pos. Beberapa hari setelah Zahra mengirim surat, orang tuanya datang ke pesantren. Mereka tampak cemas dan khawatir, terutama setelah membaca surat Zahra. Ustaz Malik, seperti biasanya, menyambut mereka dengan senyuman dan keramahan. Zahra merasa semakin takut, tetapi ia tahu bahwa ia harus memberanikan diri untuk berbicara. Di hadapan orang tuanya, Zahra akhirnya menceritakan semuanya dengan suara gemetar dan air mata yang mengalir. Ia menceritakan apa yang telah dialaminya, bagaimana Ustaz Malik menyentuhnya dengan cara yang tidak pantas, bagaimana ia merasa ketakutan setiap kali melihat Ustaz Malik, dan bagaimana ia merasa terjebak dan tidak berdaya. Orang tuanya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Ustaz yang mereka percayai bisa melakukan hal sekeji itu. Pak Ahmad, ayah Zahra, terlihat marah dan langsung meminta penjelasan dari Ustaz Malik. Namun, Ustaz Malik dengan tenang membantah semua tuduhan Zahra. Ia mencoba memanipulasi situasi dengan mengatakan bahwa Zahra mungkin sedang mengalami gangguan mental akibat terlalu banyak belajar. Ia juga mengatakan bahwa Zahra mungkin salah paham dengan niat baiknya. Orang tua Zahra bingung dan tidak tahu harus percaya pada siapa, namun Zahra tetap teguh dengan kesaksiannya. Ia menunjukkan surat yang telah ia tulis kepada orang tuanya sebagai bukti betapa tertekannya ia selama ini. Melihat keteguhan dan ketulusan putri mereka, orang tua Zahra akhirnya percaya pada Zahra dan memutuskan untuk membawa kasus ini ke hadapan para pengurus pesantren. Kasus ini segera menjadi perbincangan hangat di pesantren.
Para santri dan pengurus pesantren terbelah antara yang percaya pada Zahra dan yang membela Ustaz Malik. Namun, dengan adanya dukungan dari orang tua dan beberapa santri lain yang akhirnya berani angkat bicara tentang pengalaman serupa, kebenaran mulai terkuak. Pengurus pesantren akhirnya memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di hadapan pengurus pesantren dan tokoh masyarakat, dalam proses penyelidikan, semakin banyak santri yang berani mengungkapkan bahwa mereka juga menjadi korban pelecehan. Kebohongan Ustaz Malik akhirnya terbongkar, dan ia pun dipecat dari pesantren serta diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Setelah kasus Ustaz Malik terbongkar, suasana di pesantren berubah. Para santri yang menjadi korban pelecehan mulai mendapatkan dukungan dari pihak pesantren dan komunitas. Zahra merasa lega, meskipun luka di hatinya masih belum sembuh sepenuhnya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar, meskipun sulit dan penuh ketakutan. Kebenaran akhirnya terungkap, dan para santri lain kini lebih waspada serta sadar akan pentingnya menjaga diri dan berbicara jika ada hal yang tidak benar. Orang tua Zahra memutuskan untuk membawa Zahra pulang sementara waktu agar ia bisa pulih dari trauma yang dialaminya. Selama di rumah, Zahra mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Mereka membantu Zahra untuk kembali menemukan ketenangan dan kepercayaan dirinya. Zahra juga mendapatkan konseling dari seorang ustadzah yang bijaksana, yang membantunya untuk menerima apa yang telah terjadi dan memulihkan mentalnya. Zahra akhirnya kembali ke pesantren, namun kali ini dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan. Ia juga bertekad untuk terus belajar dan menjadi ustadzah seperti yang ia impikan, namun dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti tanggung jawab moral dan etika dalam mendidik. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian? Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat berharga dan harus dijaga dengan baik. Tidak ada seorang pun yang berhak menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral. Kita juga belajar bahwa pentingnya keberanian untuk berbicara dan melawan ketidakadilan, bahkan ketika itu sulit dan berisiko. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun terkadang membutuhkan waktu dan pengorbanan. Cerita Zahra mengingatkan kita akan pentingnya dukungan dari keluarga dan komunitas. Dukungan tersebut sangat berarti bagi korban untuk pulih dari trauma dan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Dengan dukungan yang tepat, Zahra mampu mengatasi cobaan yang ia hadapi dan kembali melanjutkan hidupnya dengan semangat dan kepercayaan diri yang baru. Kisah Zahra adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap lingkungan pendidikan, terutama yang berbasis agama, kepercayaan dan integritas harus dijaga dengan ketat. Para pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan dan martabat anak didik mereka. Setiap pelanggaran terhadap kepercayaan ini harus ditangani dengan serius, dan korban harus mendapatkan dukungan penuh untuk pulih dari trauma yang dialaminya. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada, menjaga diri, dan berani berbicara jika ada hal yang tidak benar. Semoga juga kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi generasi muda kita agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi pribadi yang kuat dan berintegritas. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.